Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa ID Jatim Channel. Selamat datang kembali ke acara ID Jatim Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kanker. Seperti yang kita tahu, di tanggal 4 Februari nanti akan ada peringatan Hari Kanker Sedunia. Saya, Dr. Farizal Rizky, hari ini akan menjadi host yang akan memandu jalannya acara podcast pada pagi hari ini. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, sangat luar biasa sekali. Izinkan saya menyapa. Selamat pagi, Dr. Joni Wahyuadi, spesialis berdasar. Selamat pagi ya, Dok. Gimana, Dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat ya, Dok. Oke, jadi Dr. Joni ini adalah Direktur Umum dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Jawa Timur. Beliau juga sekaligus Ketua Perhimpunan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur, sekaligus juga sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia, dan juga sebagai Ketua dari Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia. Luar biasa sekali, beliau ini sangat paham sekali terkait pelayanan kanker ya, Dok, dari masyarakatnya di GKI, lalu di klinisnya, sebagai dokter sendiri, dan juga sebagai Ketua dari perhimpunannya, Dok. Gimana, Dok, kira-kira, Dok, kabarnya kanker saat ini nih, Dok? Iya. Jadi kalau bicara tentang neoplasma atau kanker ya, yang ganas itu kan cancer, yang jinak neoplasma. Memang menyedihkan sebetulnya. Oh, menyedihkan ya, Dok. Menyedihkan. Ya, saya kebetulan diberi amanah oleh Ibu Gubernur untuk memimpin rumah sakit besar. Rumah sakit dengan tempat tidur terbesar di Indonesia, makanya 1.725 lebih. Yang datang ke kita itu yang terbanyak ya orang dengan menderita penyakit kanker. Ya, dari data-data yang ada saya kumpulkan, ya, kanker payudara paling banyak. Kemudian diikuti kanker serviks, kemudian kanker pembuluh darah, kanker darah ya, leukemia dan sebagainya itu. Angkanya makin hari makin naik. Memang dulu tahun 2019, 2020 sebelum COVID itu tinggi sekali, waktu COVID itu rendah, turun ya, nggak tahu kemana pasiennya. Kemudian sekarang 2022 itu naik lagi. Oh, naik lagi. Ya, sudah hampir menyamai tahun 2019. Yang menjadi masalah adalah kalau saya lihat state waktu datang di Sutomo itu kanker payudara saja, itu sudah state-nya 3B yang paling banyak. 3B kan ada 4 state, 3B itu paling banyak sudah. Jadi sudah ada kelainan di kulit. Ya, di kulit payudara, ada pembesaran kelenjar getah bening dan lain-lain, dan ini memerlukan tindakan yang high cost, baik proses diagnostik maupun proses terapinya. Dan ini tentu ya buat rumah sakit tipe A yang menjadi kepotokan karena semuanya kan ke sana, ke rumah sakit tipe A, dan pembiayaan sebagian besar oleh BPJS yang perlu di-adjust terus menerus ya. Jangan sampai nanti pembiayaannya itu akan merestriksi metode layanannya. Itu perlu kebijakan yang luar biasa, perlu kearifan yang luar biasa untuk sama-sama menghitung antara Kementerian Kesehatan, BPJS, dan praktisi rumah sakit. Tidak bisa disalahkan satu dengan yang lain. Tiga-tiganya itu harus duduk bareng untuk menghitung sama-sama. Ini mungkin misi yang harus saya sampaikan ya. Tidak bisa rumah sakit fraud rumah sakit, tidak bisa. BPJS, pemerintah, Kementerian Kesehatan, bahkan Kementerian Keuangan, dan asosiasi rumah sakit atau rumah sakit harus sama-sama duduk untuk menghitung bareng-bareng algoritma penanganannya, kemudian pembiayaannya, dan mengevaluasi outcome-nya. Saya kira itu jalan yang terbaik untuk menangani kanker. Saya melihat kanker otak di bidang saya juga naiknya luar biasa ya. Dan itu numpuk di rumah sakit tipe A. Ya, sebetulnya di rumah sakit tipe B untuk tumor-tumor tertentu bisa dikerjakan, tetapi kembali lagi pembiayaan ini menjadi masalah. Ini harus duduk bareng. Di bidang saya, kebetulan saya ketua divisi onkologi di Bedah Saraf Sutomo. Antrian untuk pasien kanker kita itu ya 147 turun. Sekarang kita evaluasi 142. Tidak tahu besok sore saya evaluasi lagi. Itu sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Sampai kapan? Ya kan, karena paling banyak seminggu kita bisa operasi 5, 6. Paling banyak itu. Karena kita tahu kalau operasi tumor otak kan lama dan high cost. Dan ini mesti harus duduk bareng. Ya, saya mohon ini kalau bisa di-share kawan-kawan dari BPJS, kawan-kawan dari Kementerian Kesehatan, bahkan dari Kementerian Keuangan,
Ayo duduk bareng dengan rumah sakit yang menangani ini. Berapa sih sebetulnya kos untuk diagnostik, kos untuk terapeutik, untuk rehabilitatif pasien-pasien ini. Kemarin saya baca di Jawa Pos, BPJS rugi dengan memberikan layanan yang canggih-canggih. Ya duduk bareng, jangan bicara rugi. Yang bicara itu sebetulnya bagaimana quality of care. Benar. Kan sebetulnya itu tujuannya, bukan rugi untung atau keuangan, kecukupan keuangan. Karena masyarakat juga bisa diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian sebagai ketua Yayasan Kanker Jawa Timur, Ibu Gubernur sudah pesan ke kami untuk bagaimana melakukan prevensi yang baik. Karena memang proses bisnis yang ada di Yayasan Kanker Indonesia sekarang kan kita punya rumah singgah. Rumah singgah itu sebagian besar penyakit kanker itu yang berobat ke Sutomo khususnya karena dari luar kota, luar provinsi. Terus berobatnya kan bolak-balik. Itu kita sediakan rumah singgah ada 40 lebih. Sekarang kita sedang benah-benah untuk bagaimana itu layak. Tapi sebetulnya yang penting itu bukan itu. Yang penting itu bagaimana masyarakat tahu lebih awal, kemudian berbuat lebih awal. Karena dengan stage yang awal, contohnya kalau kanker payudara stage 1, misalkan stage 2, itu bisa ditangani dengan lebih murah. Dan yang penting adalah prognosanya lebih bagus. Angka harapan hidupnya lebih besar. Di bidang saya misalkan meningioma yang banyak sekali ya. Meningioma itu hasil riset kami sudah banyak sekali, pohon penelitian sudah banyak sekali. Mungkin nanti ada acara khusus lah untuk meningioma ini, karena ada sesuatu yang sensitif. Itu kalau dia datang dengan kondisi yang kecil ya, seperti di luar negeri itu kecil, terdeteksi, kemudian dilakukan tindakan yang pas, ya angka kesembuhannya luar biasa besar. Nah, biasanya yang datang ke kita sudah very big, sangat besar, sudah mempengaruhi fungsi otak, bahkan datang dengan tidak sadar. Ya itu yang sudah besar sekali. Jadi itu prognosanya juga kurang baik, juga high cost. Nah nanti Yayasan Kanker Indonesia setelah COVID ini mulai mereda, kami akan agresif melakukan penyuluhan ke masyarakat. Ya. Nah ini memang perlu pembiayaan, ya perlu sumber dana yang konstan. Tapi saya sangat apresiasi pada masyarakat, banyak sekali yang siap untuk mendonasi. Bagaimana nanti kita turun ke lapangan memberikan edukasi lah pada masyarakat. Event-event tertentu misalkan Cancer Day itu hanya sebagai momentum untuk meningkatkan awareness-nya masyarakat terhadap kanker ini. Jadi yang penting bukan gebiarnya perayaan itu tidak. Konstannya. Ya, tapi yang penting itu bagaimana mendidik masyarakat itu kan tidak bisa 1-2 event ya. Yeah. Jadi terus seperti iklan begitu. Ya, itu harus ada event-event yang konstan yang bisa masuk ke dalam paradigma berpikir masyarakat bahwa kanker itu bukan sesuatu yang final. Bukan sesuatu yang final. Kalau kita lebih awal mendeteksi, insya Allah prognosenya lebih baik. Ya, survival 5 years-nya juga lebih panjang, lebih banyak, bisa memberikan harapan. Ya, ini sebetulnya message yang mesti kita sampaikan. Jadi memang kesadaran ya, dari awal sampai akhir itu perlu memang dibangun ya di sini, dan itu perlu kerjasama dari semua pihak. Iya betul. Jadi memang kayak Rumah Sakit Sutomo, saya melihat yang datang kan, ini data menunjukkan ya, ada puluhan ribu pasien. Kalau boleh saya persentase itu hampir 40% itu stage 3+, 3B dan lain-lain untuk breast cancer ya. Ini luar biasa cost-nya. Diagnostiknya juga harus panjang ya, untuk melihat, men-tracing sampai mana saja sel-selnya menjalar. Kalau tindakan operatif diikuti kemoterapi, radioterapi, luar biasa mahalnya. Ya luar biasa mahalnya. Ya. Jadi coba belajar beberapa negara itu universal coverage itu tanpa diikuti prevensi yang baik itu akan jebol siapa? Pasti jebol. Obamacare aja jebol ya. Iya. Jadi prevensi itu nomor 1. Setelah itu baru kuratif. Selama tidak dilakukan prevensi dengan baik ya sudah pasti jebol atau ya dibebankan ke rumah sakit. Nah rumah sakit itu kemana ya? Iya. Rumah sakit kemana? Rumah sakit pemerintah sih ada subsidi dari pemerintah. Nah, tapi rumah sakit swasta kan tidak mungkin, ya kan? Karena tidak mungkin akhirnya ya pilih-pilih kasus mana yang memungkinkan ditangani, yang tidak dikirim ke pemerintah, dan akhirnya
ya numpuk. Sama akhirnya Numpuk di rumah sakit yang merupakan rujukan akhir, dan ini yang merugi juga masyarakat. Masyarakat rugi, kemudian penyandang dana universal coverage juga rugi. Rumah sakitnya apalagi. Ya. Jadi ini mesti menjadi awareness buat kita. Semoga-moga ini dari ID Jawa Timur ini ya, kita bisa menyampaikan hal ini dan didengar oleh masyarakat, didengar oleh policy maker. Kita bukan sok tahu, karena kami mengalami gitu. Karena kami mengalami, dan ini menjadi problem yang mesti harus sama-sama diselesaikan. Rumah sakit saja enggak cukup, profesi saja enggak cukup, ID saja enggak bisa. Harus bareng-bareng. Ya. Kalau kita bisa mendeteksi kanker itu dalam state awal, masyarakat mau datang berobat dengan cara rasional ke rumah sakit, ya. Rumah sakit tentu sesuai levelnya. Pengetahuan dokter dan perawatnya itu cukup. Nah, bagaimana menghandling the state awal supaya tidak cepat menyebar ke state berikutnya. Nah, ini memang tugas kita bersama-sama. Tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, mesti peranan perawat sendiri, perawan dokter sendiri. Tidak bisa perawat disamakan dengan dokter. Ya, itu ada tugasnya masing-masing. Kita kemitraan. Tugasnya dokter melakukan assessment medis, melakukan plan of care medis, ya, kemudian melakukan treatment, mengevaluasi, reporting. Tugas perawat juga melakukan assessment keperawatan, ada assessment keperawatan. Ya, kemudian melakukan upaya perawatan, kemudian juga melakukan evaluasi, monitor dari sisi keperawatan, ya, dan kemudian juga melakukan reporting. Itu dalam porsinya masing-masing, tugasnya masing-masing. Itu harus dilakukan apa yang disebut dengan patient center care itu ya. Patient center care. Jadi komprehensif begitu. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan ya. Disanding-sandingkan saja. Nah, jadi konsep ini yang mesti harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian juga di primary healthcare itu edukasi atau sosialisasi, promosi kesehatan itu harus masif. Karena di situ sebetulnya letaknya. Kalau itu tidak dikerjakan ya, atau dikerjakan dengan cara setengah-setengah, ya nanti orang akan sakit berat. Sebuah negara maju itu makanan itu dijaga betul karena dia universal coverage. Kemudian berat badan, tinggi badan, antropometri itu dilakukan betul. Ya. Kemudian juga medical check up dilakukan betul karena dia universal coverage. Jangan sampai masyarakatnya banyak yang sakit berat. Ya, jadi itu baru nanti pembiayaannya bisa ditekan. Menekan pembiayaannya bukan membatasi layanan. Ya, itu yang masalah. Bukan membatasi layanan, tapi upaya prevensinya yang lebih diperbaiki. Kalau membatasi layanan nanti kita ya low cost healthcare menjadi low quality healthcare, ya kan? Ya akhirnya mortalitas besar. Saya pernah mengumpulkan gross death rate, angka kematian yang dalam 48 jam itu tinggi sekali, jauh di atas standar WHO. Ya berarti pasien kita itu yang datang dalam kondisi berat-berat, ya kan? Iya. Berat-berat. Jadi ya orang kalau sudah terminal state atau datang dengan penyakit kanker dengan paraneoplasma sindrom yang luar biasa, atau tumornya sudah menekan, merusak struktur jaringannya, mau berbuat apa? Ya kita mau berbuat apa? Tidak bisa. Ya. Nggak bisa. Nah itu sebanyak sekali kajian seperti itu. Kalau di Sutomo ya meningioma yang seharusnya kurabel itu banyak yang datang tumornya itu sudah separuh dari rongga intrakranial. Ya mau saya apakan, operasi juga bahaya, perdarahannya luar biasa, post operasi juga perawatannya luar biasa, ya susah, high cost. Pada saat dia kecil dia sebetulnya sudah terdeteksi. Tapi sekali lagi antriannya panjang, tidak bisa disalahkan. Rumah sakit, masyarakat tidak bisa disalahkan. Karena memang ada beberapa yang harus dibahas bersama. Kalau kita di Sutomo katakan naikkan operasinya ya sehari 10. Ya dalam waktu dekat ya dokternya mesti jadi sakit semua itu nanti. Perawatnya sakit semua itu nanti. Malah akhirnya tidak bisa operasi semua. Jadi tidak bisa. Jadi ya mesti logis semuanya itu. Ya, saya pernah belajar di beberapa negara ya. Kalau dalam mengatasi kanker khususnya itu ya komprehensif.
ada organisasi-organisasi yang mensupport. Saya pernah di Taiwan, walaupun tidak lama. Di Taiwan itu juga ada organisasi masyarakat yang tugasnya melakukan edukasi, membantu rumah sakit, membantu dinas kesehatan, ya untuk kalau ada pasien kanker itu diikuti oleh mereka, ya, kemudian diedukasi keluarganya. Kalau ada kesulitan ke rumah sakit diantar ke rumah sakit. Kalau pesannya dari dokternya itu ini harus operasi, kan mesti terkejut. Mereka dengan sabar itu mendekati, memberikan edukasi pelan-pelan, bahwa ini memerlukan tindakan ini. Dan akhirnya bersedia dari sisi awal, masih state awal itu mau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Saya ingin sebetulnya Yayasan Kanker Indonesia nanti seperti itu khususnya yang Jawa Timur. Ini mumpung COVID, dari hasil surveillance ini merendah-rendah terus ya. Setiap malam saya juga masih memonitor terus. Nanti kalau pemerintah sudah menutup pandemi, kita secara legal bisa bergerak untuk itu. Jadi untuk melakukan edukasi, memberikan pendampingan pada masyarakat yang menderita kanker atau yang prone to cancer. Prone to cancer. Ya, ada prone to cancer. Jadi cancer itu sebetulnya kan suatu genetic disease. Bisa dideteksi jauh lebih dideteksi. Jadi kalau dari sisi oncogenesis, cancer itu kan ada 2 faktor. Yaitu faktor yang bisa kita rubah, yaitu yang berasal dari luar, makanan, lifestyle, radiasi dan lain-lain. Bisa juga ada faktor yang we cannot do anything, yaitu genetik, ya, kita mendapat warisan. Jadi kita bisa melakukan sequencing begitu, mendeteksi kromosom-kromosom mana yang ada kelainan. Misalkan kalau meningioma, tumor di otak itu, misalkan kromosom 21 bisa terdeteksi nanti ada di lesi di mana. Oh ini nanti prone to meningioma, ini prone to glioma, misalkan ada genetik-genetik yang bisa. Oh ini harus dicegah orang ini, ya, karena dia kecenderungannya tinggi, maka pencegahannya harus dideteksi, misalkan dilakukan screening, kemudian makanannya dijaga. Karena kan sinogenesis itu kan sebetulnya bermula dari makanan. Tumor yang tumbuh in situ, kecil dulu, kemudian ada mutasi tambahan. Mutasi tambahan itu bisa karena makanan, karena macam-macam. Lifestyle, makanan, kemudian radiasi, merokok dan lain-lain. Itu yang kalau orang ada prone to be cancer itu harus lebih aktif menjaga diri. Iya, menjaga dirinya. Memang ada melakukan sesuatu. Ini penyebab kanker, saya tidak kena kanker. Karena Anda tidak punya prone to be cancer. Coba punya anak ada genetik yang Anda prone to cancer akan kena kanker. Seperti itu. Jadi edukasi, prevensi, promosi yang scientific base itu akan dan sedang kita formulasikan begitu selesai pandemi ini. Moga-moga rencana saya sih tahun-tahun ini ya, moga-moga sudah mulai bergerak secara scientific base untuk education for cancer. Moga-moga saja bisa mengurangi paling tidak targetnya yang datang di rumah sakit itu in early stage itu aja itu kan penting itu paling tidak itu aja. Jadi nanti ada evaluasinya, yang datang ke Sutomo saja yang ini sebagai episode tidak 3B begitu yang terbanyak, ini ada datanya nih 3B. Jadi yang terbanyak itu 3B. Saya juga sangat prihatin nih. Ini yang paling banyak 3B. Mbok datang itu dalam stage 1. Jauh lebih mudah. Proses jauh lebih baik. Iya, prosesnya pasti lebih baik. Ini CA-MAMA ya. Wah, paling tinggi 3B, ya. 3B paling tinggi jauh grafiknya. Padahal bisa dideteksi dari satu. Padahal bisa. Dengan macam-macam ya metode yang sudah ada itu, Sardani, evaluasi secara terus dideteksi, ada pedigrinya karena dia genetic disease, jadi ada bisa kita buat pedigrinya, silsilahnya. Tidak selalu anaknya kena kanker payudara itu berarti ibunya kanker payudara, mbahnya tidak selalu begitu. Ada faktor-faktornya. Jadi kalau seseorang kena kanker payudara pasti ada gen yang mengalami mutasi. Apakah itu mutasinya didapat atau mutasinya dari kongenital ya diturunkan. Yang diturunkan itu gennya, bukan kankernya.
gennya. Gen Jadi ada 4 gen yang berperan, salah satu dari 4 jenis gen itu yang diturunkan. Apakah itu proto-onkogen, ya, apakah itu apoptosis gen, apakah itu gen yang repair kalau ada kelainan-kelainan, itu pasti ada. Kalau dideteksi bisa. Nah ini nanti bisa scientific base untuk prevention. Di Sutomo yang sudah kami kerjakan ini adalah untuk antibiotik resistensi kuman. Kami kerjasama dengan beberapa negara luar untuk itu ya, untuk melakukan deteksi lebih dini tentang resistensi kuman. Ini nanti akan kami modifikasi untuk cancer ya, karena case-nya sebetulnya banyakan cancer. Benar. Ya, case-nya banyakan cancer. Di Sutomo sendiri sampai saat ini sudah sampai tahap mana dok kira-kira untuk pelayanan dari awal sampai akhir? Ya, jadi di Sutomo itu karena kita rumah sakit tersier, sebetulnya saya sendiri kalau terus-menerus seperti ini negara atau Sutomo, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat akan jebol. Jebol jelas. Ya, jebol pasti. Karena apa? Kalau kita hanya menerima, kita membuka poliklinis, yang datang ke poliklinis yang sudah end state. Kemudian kita ada rawat inap khusus gedung onkologi itu kita punya. Ada 9 lantai ini, insya Allah tahun ini sudah bisa dipakai semua. Sekarang masih dipakai 3 lantai. Itu nanti pasti akan penuh. Kemudian kita punya proses diagnostik untuk kanker macam-macam, radiologi, kemudian biokimia dan lain-lain. Marker-marker kita juga punya. Ya. Itu nanti juga akan banyak terpakai dan itu high cost. High cost. Ya. Nah sekarang ada kebijakan dari pemerintah, terutama dari BPJS, semuanya itu harus legal. Ya betul sih. Tapi sebetulnya di dalam legalitas kan ada izin-izin tertentu. Nah izin-izin itu tidak segampang yang disampaikan itu. Yeah. Yang pokoknya yang tidak ada izin Bapeten katakan enggak akan support oleh BPJS. Padahal pelayanan berjalan terus. Iya. Apakah kita akan menghentikan pelayanan nunggu izinnya keluar? Sedang mengurus izin itu juga tidak mudah. Ya, bahwa prosedurnya juga seperti biasa lah. Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Iya, itu enggak sinkron pola pikirnya, ya. Dan itu juga ada kos-kos tertentu yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit. Dan ini kan masih harus menjadi bahan concern kita semua. Bagaimana Yayasan Kanker Indonesia khususnya memberikan masukan ini pada policy maker. Policy maker. Radioterapi itu juga sesuatu yang mahal. Nah, kalau saya hitung-hitung mengerikan mahalnya itu. Kalau itu dibebankan pada masyarakat pasti tidak mampu. Pasti tidak mampu. Dibebankan kepada universal cost pemerintah, BPJS juga hitung-hitungannya sulit rumit ya. Hitung-hitungannya pasti tidak cukup. Ya tidak cukup. Ada beberapa swasta yang melakukan radioterapi dia tidak mau menerima pasien BPJS karena rugi. Iya, rugi. Ya karena rugi. Jadi ini memang Pak Menteri nyampaikan udah mau kita lakukan mesin-mesin radioterapi terbaik. Ayolah unit cost-nya dihitung. Siapa yang mau mensupport ini? Siapa yang mau mensupport ini? Ya, kan begitu. Tidak bisa itu dikasih aja mesin kemudian disuruh operatekan mesin. Ya, tidak bisa hanya begitu saja. Itu harus detail. Iya, operasional cost-nya harus detail. Maintenance dan sebagainya. Maintenance-nya karena itu mesin yang sangat canggih ya. Ya. Ini jadi problem. Kalau itu terus-menerus begini, kemudian terapi nuklir. Nah, nuklir itu juga sangat mahal. Sangat mahal. Ya. Itu mesti harus menjadi perhatian kita semuanya. Jadi bagaimana caranya satu kata, satu persepsi itu akan dipermudah. Kemudian bagaimana caranya kita juga memberikan support pada masyarakat supaya masyarakat terjangkau. Pelayanan itu sebetulnya ada 4. Nomor 1 kalau saya adalah accessibility, keterjangkauan masyarakat. Masyarakat bisa menjangkau. Tentu ini harus tidak segampang kita omongkan. Masyarakat agar bisa menjangkau tentu semuanya harus happy di dalam melayani. Ya kan? Iya. Semuanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah, ada clinical guideline-nya, ada dokternya, ada perawatnya, ada tenaga kesehatan lain, ada sistemnya, ada cost-nya yang rasional, kan begitu supaya masyarakat bisa menjangkau layanan. Accessibility. Yang kedua, safety, aman. Ya. Aman ini pasti ada parameter-parameternya yang mesti dipenuhi. Dokternya harus betul-betul capable, ya kan? Perawatnya harus betul-betul kapabel, sistemnya harus betul-betul kapabel. Itu semuanya
ya tidak datang begitu saja ya kan. Ada proses Proses. pelatihan, proses pendidikan dan lain-lain ya kan gitu. Kemudian quality. Nah, quality ini harus dilakukan audit yang penting ya. Selama ini kalau di negara tetangga gitu lah audit medik itu sesuatu yang rutin dikerjakan. Di sini gimana? Di sini kan yang suruh ngaudit rumah sakit sendiri. Oh. Jadi audit medik itu sesuatu yang penting. Untuk bisa audit medik harus ada clinical guideline yang seragam. Ya, ada aturan bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, clinical guideline itu dibuat sekarang sebetulnya tidak terlalu susah karena ada apa yang disebut dengan EBM ya, evidence based medicine. Bisa dibuat berdasarkan EBM. Fungsi dari pusat-pusat pendidikan itu sebetulnya men-setting ini. Jadi ada fungsi masuk pendidikan juga. Iya, jadi misalkan bagaimana menangani breast cancer mulai stage 1 sampai stage 4. Itu ada guideline-nya yang menjadi pedoman. Ya, sudah ada sih, tapi harus terus disosialisasi, terus dievaluasi. Kalau di Sutomo semuanya ada pedomannya. Tapi apakah pedoman Sutomo itu sama dengan pedoman di rumah sakit daerah kan belum tentu. Iya. Makanya ini kami terus-menerus akan menggalakkan rumah sakit yang kerjasama dengan Sutomo itu kita Guideline yang sama. guideline-nya harus sama. Guideline itu tidak harus misalkan diagnostik tumor otak harus pakai MRI, tidak begitu. Bisa pakai CT scan, bisa pakai seragam dengan kontras sesuai dengan kemampuannya. Cuma level of evidence-nya beda, kan begitu. Tapi sama-sama accepted. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita lakukan. Mestinya yang disebut academic health system itu ya seperti itu. Ya. AHS itu seperti itu ya. Bukan terus AHS tujuannya untuk menyebarkan PPDS, enggak begitu. Dengan melayani yang baik, ada sistem yang baik, bisa dipakai untuk pusat pendidikan yang baik. Kan gitu. Jadi sekolah tenaga kesehatan itu adalah bagaimana mencontoh sistem pelayanan yang baik. Untuk cancer ini ya, luar biasa sebetulnya. Cancer ini karena case-nya begitu banyak. Kalau kita tangani dengan baik bisa sebagai media pendidikan yang baik. How to treat cancer ya. Bagaimana memberikan layanan pada cancer sebaik-baiknya. Tentang hasil saya kira kita serahkan yang Maha Kuasa. Tapi yang dinilai adalah prosesnya. Bagaimana kita memberikan hasilnya harus hidup, harus ini itu urusannya Maha Kuasa. Iya. Tapi prosesnya itu harus betul-betul accountable. Jadi ini enak diomongkan tapi dalam pelaksanaannya luar biasa. Karena harus kerjasama, kolaborasi ya dengan yang lain-lain, saling menghargai, tidak saling menyalahkan, mendengar ya. Kok begini kenapa ya? Ini gitu ya, kita dengar keluhan dari masyarakat, dari rumah sakit, keluhan dari penyandang biaya, dari policy makers, kemudian kita bareng-bareng menyusunnya tanpa interest kecuali interest untuk masyarakat. Cancer ini is the big problem. Kalau di US itu kalau ada simposium tentang cancer yang datang Menteri Keuangan ya. Karena memang high cost. High cost betul. Tidak bisa terus dengan aturan-aturan restriksi pelayanannya kalau tidak begini tidak dibayar. Nggak bisa. Ini spesialistik bahkan subspesialistik dan high cost. Harus duduk bareng. Ya, memang ada jenjang-jenjangnya, ada dewan pakar. Pakar itu pakar tertentu loh. Tidak ada orang itu super power. Nggak bisa pakar semua. Iya kan? Misalnya seorang guru besar di bidang A, ya itu pakarnya di situ. Bidang B belum tentu. Makanya duduk bareng. Mana orang-orang yang ada di lapangan itu didengar. Terus kemudian kita bareng-bareng gitu. Ini yang kritisi saya aja yang menjalani di lapangan ya. Cuma problem-problem itu untuk Sutomo saya bersama kawan-kawan di seluruh jajaran direksi dan karyawan Sutomo memang ya belum sempurna betul. Tapi terus kami pedoman praktek klinis kita susun, audit kita lakukan. Kemudian backup data dan audit data seperti ini katanya banyak sekali ya. Itu kita punya sebagai monitoring kegiatan kita. Nanti lebih detailnya apakah manajemen kita itu sudah pas atau belum, yang terbaik atau belum, itu harus kita audit di komite medik ya dengan kawan-kawan. No blaming, no shaming, tidak menyalahkan, tidak mempermalukan. Yang penting how to achieve the best progress gitu ya, progress yang terbaik.
tentang hasil sekian yang meninggal dan lain-lain. Itu kalau progresnya ini baik, tentu hasilnya ya insya Allah baik. Baik, ini hampir 30 menit, Dr. Joni. Mungkin diakhiri dengan pesan untuk masyarakat, karena ini kan juga target dari ID Jatim Channel ini masyarakat. Untuk masyarakat sendiri ini apa sih yang kira-kira bisa dilakukan, baik mereka yang saat ini sedang sakit ataupun yang belum sakit? Ya, untuk masyarakat tadi saya sampaikan bahwa kalau kita terdeteksi menderita tumor, it is not finished. It's not a finish. It is not finished state dari kita. Masih ada upaya-upaya. Sesegera mungkin ya kontrol ke pusat-pusat layanan. Kemudian jangan lupa pasien itu, keluarga pasien juga punya hak untuk second opinion. Dan kita sebagai tenaga kesehatan itu harus memberikan itu, memberikan kebebasan pasien untuk second opinion. Second opinion itu misalkan, ada seseorang pakar payudara ke suatu dokter, boleh dia ke dokter yang lain juga untuk menanyakan itu. Nanti keputusan ada pasien, pada pasien maksudnya ya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan harus berpikir scientific, ya, scientific based thinking untuk kedokteran. Apa itu evidence based medicine? Mana yang terbaik untuk masyarakat? Jadi masyarakat tidak perlu takut kalau ada benjolan atau ada kelainan-kelainan misalkan nyun sewu ya, kalau ibu-ibu atau mbak-mbak ada sesuatu di payudara saya, segera saja, jangan ditutup-tutupi. Ketakutan kadang-kadang. Segera saja. Nyun sewu misalkan juga kok ada fluxus ya, ada cairan keluar dari vagina misal yang tidak normal, segera saja ke dokter kandungan, dokter kandungan yang khusus onkologi atau pusat-pusat layanan yang lain, monggo segera saja, karena itu yang paling banyak. Kemudian penyakit darah juga kok sering saya capek-capek ya, lemes-lemes ya, ada bintik-bintik biru di kulit, ya segera saja pergi ke rumah sakit terdekat atau dokter terdekat. Kalau dideteksi dari awal, insya Allah hasilnya lebih baik dan cost-nya juga tidak sebesar kalau seperti di Sutomo yang datang ke kita 3B. ini 3B itu paling banyak, ini 3B paling banyak ya. Malah justru yang stage 1 itu paling sedikit. Justru yang paling sedikit ya? Paling sedikit stage 1. Ya, yang paling banyak itu 3B sama 2B. Itu paling banyak ini. Oke. Untuk yang masyarakat yang secara umum yang mungkin yang belum, apa yang bisa disumbangsikan untuk kondisi? Jadi karena tadi saya sebutkan onkogenesis itu ada faktor genetik, ada faktor non genetik ya, faktor environment. Pola hidup sehat itu penting ya, makanan yang sehat, kemudian olahraga ya, kemudian juga positive thinking. Karena kalau kita negative thinking terus itu itu juga itu akan meningkatkan beban dari tubuh kita, terutama jantung, pembuluh darah, hormon-hormon katekolamin, epinefrin dan lain-lain itu keluar semua. Dan itu membebani tubuh kita. Akhirnya relatif hipoksia. Oh ya. Ya kalau kita selnya relatif hipoksia, sel itu akan bisa banyak kasinikliknya. Bermetabolisme tidak normal. Nah, anaerobik metabolisme ini bisa memacu timbulnya memutasi pada sel-sel yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tubuh kita. Positive thinking itu penting loh. Positive thinking. Olahraga, positive thinking, makan yang sehat. Ya. Kalau kita tuh prone to be cancer, katakan kalau kita belum cek kromosom ya, ada kakek nenek yang kena kanker. Berarti kita anggap aja kita prone to be cancer. Kita lebih hati-hati. Olahraga rutin, makan yang sehat, check up, general check up. Banyak konsultasi ke dokter yang memang ahlinya atau ke suatu rumah sakit. Kalau kita ini tuh prone to be cancer, dari pedigree-nya sudah ada, nenek saya meninggal karena kanker payudara. Oke, harus hati-hati ya. Kita harus lebih hati-hati. Berarti the heart of cancer is genetic disease. Hati-hati. Itu sudah doman ini. Ya, gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. Joni, 30 menit yang luar biasa. Kalau saya boleh memberikan sepatah dua patah kata, jadi memang World Cancer Day ini memang diperingati ya 4 Februari, tapi dalam proses penanganannya itu terus-menerus sepanjang tahun. Ini hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi untuk proses
kita menanganinya, kita mencegah dan sebagainya itu terus menerus dan perlu koordinasi kerjasama semua pihak dari masyarakat, pengambil kebijakan, klinis, dokter dan sebagainya. Terima kasih banyak Dr. Joni. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan masyarakat. Terima kasih banyak para pemirsa ID Jatim Channel. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.